Perkenalkan, nama aku Amelda Amarta dengan NIM 2283220020. Aku dari kelas A dan tugas ini aku laksanakan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Teknologi Kejuruan yang diampu oleh dosen Muhammad Fatur Rahman, SPD, Eskom, dan MPD. Membahas 3 topik utama. Yang pertama adalah permasalahan dunia di bidang pendidikan kejuruan, dan yang kedua adalah pendidikan kejuruan berbasis teaching factory. Yang ketiga adalah link and match industri di bidang pendidikan. Pendidikan kejuruan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, kompeten, dan juga dapat bersaing di dunia industri. Nah, pendidikan kejuruan ini juga berfokus dalam keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kita cari tahu dulu yuk apa sih pendidikan kejuruan menurut para ahli. Menurut Soeharto, mengemukakan vocational education atau pendidikan kejuruan adalah pendidikan khusus yang program-programnya atau materi pelajarannya dipilih untuk siapapun yang tertarik untuk mempersiapkan diri bekerja sendiri atau untuk bekerja sebagai bagian dari suatu grup kerja. Lalu menurut Multianti, mengemukakan pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja. Nah, dari slide sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan siswa agar siap bekerja setelah menyelesaikan pendidikannya. Pendidikan kejuruan ini juga memberikan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan pada saat bekerja dan memiliki pengetahuan teoritis yang dapat diimplementasikan pada saat bekerja. Selain itu, tujuan dari pendidikan kejuruan ini dapat kalian lihat di tabel sebelah sini. Nah, setelah teman-teman mengetahui tujuan dari pendidikan kejuruan, pada dasarnya teman-teman juga harus mengetahui kerjasama dengan industri merupakan salah satu kunci sukses dalam pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia. Banyak sekolah kejuruan yang ada di Indonesia ini menjalin kerjasama dengan perusahaan atau mitra untuk melakukan program magang, pelatihan kerja, atau bahkan penempatan pekerjaan bagi siswa. Nah, hal ini sering kita namai dengan pendidikan kejuruan berbasis teaching factory. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa sih teaching factory? Menurut Reni Muhitasari 2018, teaching factory adalah suatu konsep pembelajaran dalam suasana sesungguhnya sehingga dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri dan pengetahuan sekolah. Teknologi pembelajaran yang inovatif dan praktik produktif merupakan konsep metode pendidikan yang berorientasi pada manajemen pengelolaan siswa dalam pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan dunia industri. Lalu di sini ada manfaat dari teaching factory. Yang pertama adalah pengalaman praktis, dan yang kedua adalah kesiapan kerja, yang ketiga adalah kolaborasi dengan industri, yang keempat ada inovasi dan pengembangan produk, dan yang kelima adalah peningkatan kualitas pengajaran. Dari beberapa manfaat tersebut, hal tersebut langsung dapat didapatkan ketika siswa terjun ke dalam pekerjaan mereka dan mempraktikkan hasil dari apa yang telah mereka dapat, yaitu berupa pengetahuan teoritis. Lalu di sini ada faktor pendukung dalam pembelajaran teaching factory, seperti adanya ruang praktik dan alat yang sudah sesuai dengan standar industri. Yang kedua, adanya manajemen sekolah yang saling mendukung dan bekerja sama. Lalu adanya SDM atau guru yang kompeten sesuai dengan bidangnya, dan sebagian besar sudah menjadi asesor guru yang sudah melaksanakan OJT di industri yang relevan. Lalu ada juga lingkungan yang kerja yang bersih, ada pelayanan prima, dan adanya juga brosur tentang produk teaching factory yang menarik dan peluang fasilitas untuk melakukan pelajaran teaching factory sehingga jiwa usaha. Nah, teman-teman sekalian, menurut Radar Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten sedang mengembangkan konsep teaching factory atau yang sering kita sebut dengan TEPA sebagai embrio untuk terbentuknya teknopark edukasi.
saat ini sedang dikembangkan di 6 SMK yang ada di Provinsi Banten, yaitu ada di SMKN 2 Kota Serang, SMKN 2 Kabupaten Pandeglang, SMKN 1 Kota Cilegon, SMKN 1 Kragilan di Kabupaten Serang, dan SMKN 7 Kabupaten Tangerang, dan juga di SMKN 3 Kabupaten Pandeglang. Produk yang dikembangkan antara lain adalah hand traktor untuk petani, mesin tempel tenaga gas, dan ada stand dispenser untuk membantu perbengkelan, budidaya tanaman anggrek, budidaya jamur, pembibitan tanaman mangrove dan kayu hutan, gerabah, keramik, serta merakit PC. Nah, di sini aku mengambil salah satu contoh kasus sekolah kejuruan di Provinsi Banten yang menggunakan model pembelajaran Teaching Factory atau TFA, yaitu salah satunya adalah SMK Negeri 1 Kragilan. SMK Negeri 1 Kragilan ini memiliki tujuan yaitu mengembangkan pembelajaran Teaching Factory atau TFA di kelas industri, pembelajaran berbasis proyek, kelas kewirausahaan, dan juga budaya industri. Link secara harfiah berarti ada pertautan atau hubungan interaktif, dan match berarti cocok. Artinya link and match adalah adanya keterkaitan dan kesepadanan dengan kebutuhan dan permintaan, needs dan demands. Lalu MC Guan dan Andrew juga berpendapat dan menjelaskan dengan terjadinya mismatch akan memberikan pengaruh yang relevan terhadap efisiensi investasi pendidikan karena mempengaruhi upah dan keluaran serta hasil tenaga kerja lainnya seperti kepuasan kerja dan turn off pekerjaan. Semua ini jika tidak mendapatkan perhatian serius oleh pemasuk kerjaan pemerintah akan mempengaruhi keunggulan dan kebijakan pembangunan ekonomi suatu daerah. Lalu di sini juga ada urgensi dalam dunia pendidikan. Direktorat PSMK menyatakan bahwa sekolah menengah kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang berperan untuk menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk membantu pembangunan sektor perekonomian bangsa melalui instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan di SMK maupun MAK. Dunia pendidikan sangat terbantu karena akan terciptanya link and match antara instansi dan juga lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam usaha mengangkat kualitas SMK dan MAK. Nah teman-teman sekalian, dari slide sebelumnya telah aku jelaskan terkait urgensi model kebijakan link and match dalam dunia pendidikan. Saat ini contoh kasus link and match itu banyak sekali contohnya, yaitu salah satunya akan aku ambil dari Provinsi Banten, yaitu SMKN Negeri 11 Pandeglang. Menurut website SMKN 11 Pandeglang, SMK ini terus mengembangkan diri dengan memiliki program kejuruan baru yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan juga perkembangan teknologi, yaitu Teknik Elektronika Industri atau sering disingkat dengan T pada tahun 2019. Dengan begitu, sekolah ini memiliki 3 program studi. Nah, pada tahun 2019 ini juga sekolah ini melakukan link and match terhadap perusahaan di bidang otomotif, yaitu PT Komatsu Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip asas pendidikan vokasi yang diatur oleh pemerintah untuk terus mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi zaman. Nah, hingga saat ini program link and match di SMK 11 Pandeglang ini telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar, salah satunya seperti PT Indah, Kiat Pulp dan Paper, dan ada juga di PT Telkom Indonesia Retail Banten. Nah, telah sampailah kita di perjalanan pendidikan kejuruan di Indonesia yang menghadapi tantangan seperti kesenjangan keterampilan dan fasilitas yang belum memadai. Dengan adanya inovasi Teaching Factory dan juga link and match industri ini, diharapkan siswa dapat memiliki pengalaman kerja nyata dan juga memperoleh keterampilan yang relevan. Kolaborasi antara sekolah dan industri ini sangat menguntungkan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di perjalanan belajar berikutnya. Bye-bye!